warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkauli Chayani Daud, Stambuk C301-18338. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi, heuristik, ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama yaitu heuristik ketersediaan. Merupakan sebuah target dalam membuat keputusan dengan mudahnya suatu informasi tertentu yang muncul dari dalam pikiran seseorang. Semakin mudah informasi yang kita ingat dan yang kita tangkap, maka akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, tanpa disadari informasi yang kita dapatkan dari paparan telah diproses melalui alam bawah sadar sehingga seringnya informasi serupa terulang. Yang kedua yaitu heuristik keterwakilan. Merupakan sebuah strategi dalam melakukan sebuah penilaian berdasarkan kemiripan suatu peristiwa, di mana seseorang yang memiliki suatu ciri-ciri yang mirip dengan suatu kelompok orang ataupun benda, maka orang tersebut akan merasa bagian dari kelompok orang tersebut. Yang ketiga yaitu penjangkaran. Penjangkaran ini merupakan kecenderungan untuk mengawali sesuatu tertentu agar bisa melakukan penilaian, di mana ketika seseorang diminta untuk memperkirakan suatu nilai yang tidak diketahui besarannya, maka orang-orang tersebut akan memulainya dengan membayangkan beberapa inisial. Yang keempat yaitu penyesuaian. Penyesuaian ini di mana seseorang melakukan penilaian dengan mulai dari nilai awal dan menyesuaikannya untuk menghasilkan keputusan akhir. Penyesuaian ini juga merupakan penyederhanaan pengelolaan informasi yang dapat mempengaruhi cara seseorang untuk melakukan intuisi. Yang kelima ada penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan pada akuntansi ini dilakukan untuk mempertimbangkan apakah akuntansi itu suatu ilmu dan bagaimana cara relasinya. Sedangkan penelitian akuntansi merupakan metode ilmiah yang digunakan sebagai suatu fenomena yang berhubungan dengan akuntansi untuk memahami suatu masalah dengan menggunakan data atau sampel. Penelitian ini juga merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari jawaban atau mendapatkan jawaban atas suatu keingintahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsugni, Stambuk C301-18273. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang deskripsi, heuristik, dan penerapan penelitian akuntansi. Deskripsi heuristik ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu bias heuristik ketersediaan, yang kedua heuristik keterwakilan, yang ketiga heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Oke, yang pertama yaitu bias heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan ini adalah jenis bias kognitif yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika melakukan penalaran dengan memperkirakan atau mengukur suatu informasi dengan berlebihan atau informasinya itu yang berlebihan. Yang kedua yaitu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan ini adalah sebuah strategi dalam melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli, peristiwa, atau kategori lainnya yang berhubungan dengan stimuli yang dibandingkan. Yang ketiga yaitu heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Dalam heuristik ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk menerima dan bergantung pada bagian informasi yang diterima sebelum membuat keputusan. Selanjutnya yaitu penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan dan penelitian akuntansi ini bertujuan untuk menguji penerapan standar akuntansi berbasis akrual dari aspek perilakuan, yaitu komitmen organisasi. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang
tentang deskripsi heuristik. Sekian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestu, Stambuk C301-18292. Di sini sedikit saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah jenis bias kognitif yang biasa dilakukan oleh seseorang ketika melakukan penalaran dengan memperkirakan atau menghibur suatu informasi, mengukur suatu informasi dengan berlebihan. Terus yang kedua itu heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan adalah sebuah strategi dalam melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli atau peristiwa dengan stimuli. Peristiwa atau kategori lainnya yang berhubungan dengan stimuli yang dibandingkan. Selanjutnya heuristik penjangkaran dan persediaan adalah kecenderungan untuk mengawali sebuah nilai tertentu untuk bisa melakukan sebuah penilaian. Terdapat standar-standar perilaku yang digunakan untuk mempermudah melakukan penilaian terhadap orang lain. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Usman, Stambuk C301-18262. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian yang telah saya parafrasekan. Menurut saya, yang pertama itu bias heuristik ketersediaan, di mana sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam pikiran kita. Semakin mudah suatu informasi masuk ke pikiran, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian atau keputusan yang akan dibuat. Heuristik ini juga masuk akal. Kenyataannya bahwa kita dapat secara mudah memikirkan suatu informasi, memberikan kesan bahwa informasi tersebut pastilah penting dan harusnya berpengaruh terhadap penilaian atau keputusan yang dibuat. Nah, yang kedua itu heuristik keterwakilan, di mana merupakan proses ketika kita menilai sesuatu yang kita jumpai, lalu membuat keputusan akan sesuatu yang kita jumpai itu sesuai dengan informasi yang kita miliki dari objek atau fenomena yang hampir sama. Nah, yang ketiga itu heuristik penjangkaran penyesuaian, di mana heuristik yang melibatkan penyesuaian dari beberapa awal titik. Seorang pembuat keputusan memberikan pertimbangan dari nilai awal dan menyesuaikannya dengan keputusan akhir. Nilai awal atau jangkar awal dapat ditemukan secara historis dari bagaimana cara terjadinya permasalahan bersangkutan atau perhitungan dari berbagai informasi yang ada. Nah, kekurangan cermatan mempertimbangkan dasar-dasar nilai awal kecenderungan menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Sehingga heuristik ini akan menimbulkan masalah ketika informasi baru yang diterima berlawanan dengan nilai awal. Nah, yang keempat itu penerapan dan penilaian akuntansi. Nah, di sini menurut saya penelitian kualitatif berfokus pada berbagai metode yang melibatkan pendekatan naturalistik dan interpretif terhadap pokok bahasannya. Nah, penelitiannya kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kualitatif itu sendiri berguna untuk memahami fenomena yang terjadi pada individu ataupun masyarakat yang disajikan dalam peraturan deskriptif yang terperinci. Nah, penelitian kualitatif tentu akan lebih mudah jika peneliti handal dan menggunakan software yang terdapat pada komputer. Dengan bantuan komputer, pekerjaan dan penelitian yang dilakukan akan terasa lebih ringan dan tentu akan memperoleh hasil data yang akurat. Nah, ketika seseorang membeli piano, belum tentu dia bisa langsung menggunakannya. Nah, kata gitu, dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Begitu juga dengan software penelitian yang kita gunakan. Menurut saya menjelaskan bahwa banyak software yang bisa kita pilih dan gunakan membantu mempermudah penelitian mengerjakan suatu penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Amanda, Stambuk C301-18304. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca atau menjelaskan apa itu deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Nah, dalam materi ini, saya akan menjelaskan 4 poin yang terpenting. Yang pertama, bias heuristik ketersediaan. Yang kedua, heuristik keterwakilan. Ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Dan yang keempat, penerapan dan penelitian akuntansi. Jadi langsung saja saya menjelaskan dari poin pertama, yaitu bias heuristik ketersediaan. Nah, ketersediaan heuristik ini adalah jenis bias kognitif yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika melakukan penalaran dengan memperkirakan atau mengukur suatu informasi dengan berlebihan. Yang kedua, heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan ini sendiri adalah sebuah strategi dalam melakukan penilaian berdasarkan tingkat kemiripan suatu stimuli, peristiwa atau kategori lainnya yang berhubungan dengan stimuli yang dibandingkan. Yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Nah, mengacu pada kecenderungan manusia untuk menerima dan bergantung pada bagian informasi yang diterima sebelum membuat suatu keputusan. Nah, yang terakhir, keempat, penerapan dan penelitian akuntansi. Nah, dari penerapan dan penelitian akuntansi ini bertujuan untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek keperilakuan, yaitu komitmen berorganisasi. Jadi sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.